Shalom. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, supaya Tuhan hadir di tempat ibadah kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian, hadirlah Tuhan dalam tempat ini. Hadirlah Tuhan dalam tempat ini. Hadirlah Tuhan Yesus dalam hidup ini. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan kami bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Mohon Tuhan mengurapi kami semua. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Dan kehadiran Tuhan menjadi sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita semua. Kita telah dipimpin dan dipeliharanya. Mari kita akan puji dan besarkan Dia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
haus akan kasih-Mu. Mari kita membuka hati kita lewat firman Tuhan, memberkati kita kesempatan. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasih-Ku, oh Yesus kekasih-Ku, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasih-Ku, hanyalah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Terima kasih Tuhan, hati kami rindu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarlah Kau berfirman bagi kami, sehingga firman-Mu itu membuat kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan cocok dengan kehendak Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pengurapan secara khusus atas hamba-Mu ya Tuhan, untuk melayani pada saat ini. Terpujilah Tuhan, kami siap sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagian firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan ambil di dalam 1 Tesalonika. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 2-3. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua
dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus di sini sementara mengangkat tentang kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Pada saat ini saya akan berbicara tentang 3 rahasia pertumbuhan gereja dalam surat Tesalonika. Saudara yang kekasih, gereja menjelang kedatangan Tuhan harus ada dalam posisi yang sudah dewasa. Dan untuk dewasa tentunya membutuhkan pertumbuhan. Dan gereja mau tidak mau harus sudah berada pada posisi seperti itu, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan dan kemudian bisa menjadi berkat dan bisa berbuah. Jemaat di Tesalonika ditemukan oleh Paulus adalah jemaat yang sudah berbuah. Kalau kita membaca ayat ini begitu jelas, Paulus berkata bahwa kami mengucap syukur kepada Tuhan dan menyebut kamu dalam doa karena mengingat akan usaha imanmu. Jadi jemaat Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh dari segi kuantitas dan juga dari segi kualitas. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dalam segi kualitas dan juga kuantitas. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita mempelajari tentang perjalanan Paulus dalam mendidik dan mengajar jemaat-jemaat Tuhan, maka Paulus menanamkan 3 hal penting untuk gereja bisa bertumbuh, ya, menuju ke arah yang dewasa. Yang pertama adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dibangun dengan kuasa doa. Tanpa doa, gereja tidak bisa bertumbuh. Tanpa doa, gereja akan mengalami kesuaman dan kehampaan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup di dalam doa. Dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sini Paulus berkata demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi doa itu merupakan kekuatan untuk gereja bertumbuh. Karena dengan doa juga akan membuat Roh Kudus bisa bekerja dan memakai para pelayan-pelayan Tuhan sehingga mampu menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Paulus mendasarkan kehidupan jemaat di Tesalonika, bahkan jemaat-jemaat yang lain seperti jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-30, nanti Zakaria baca. Silakan dibaca. Tetapi demi Kristus
Tuhan kita, dan demi kasih Roh aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Puji Tuhan. Roma pasal 15 ayat yang ke-30 ini merupakan seruan daripada Paulus supaya jemaat yang ada di Roma mendoakan Paulus. Jadi doa itu adalah kekuatan untuk membangun sebuah pertumbuhan baik di gereja lokal bahkan secara umum. Efesus 6 ayat yang ke-18 dan Kolose pasal 4 ayat yang ke-3. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Kepada jemaat Efesus, Paulus mengingatkan supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kolose pasal 4 ayat yang ke-3. Jadi untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, maka kita harus membangkitkan gairah hidup kita untuk hidup di dalam doa. Bagaimana gereja bisa bertumbuh adalah harus dimulai dengan doa. Tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa maka usaha pekerjaan kita tidak bisa akan terbangun, terus tidak akan bisa menuju kepada peningkatan. Tanpa doa maka kita tidak akan bisa mencapai semua cita-cita dan harapan kita bagi yang sementara ada di dalam pendidikan. Semuanya itu membutuhkan doa dalam banyak hal, dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar, sampai kepada pelayanan itu membutuhkan doa. Paulus menyadari tanpa doa dari jemaat-jemaat Tuhan, tanpa doa dan dukungan yang dinaikkan setiap hari kepada Tuhan, maka dia juga tidak akan sanggup untuk melayani Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau senantiasa hidupkan kehidupan doa. Karena hanya dengan doa gereja kita bisa bertumbuh, baik secara fisik maupun dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan di dalamnya diam Roh Kudus. Jadi hidup kita ini, bait Allah, tubuh kita ini, hidup kita ini harus terus dibangun di dalam kehidupan doa. Puji Tuhan. Yang kedua adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup di dalam kuasa persekutuan. Ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada ciri khas yang muncul, yang nampak dari kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu, yaitu gereja mula-mula membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui kebersamaan. Jadi gereja akan bertumbuh jika gereja itu hidup dalam persekutuan. Persekutuan itu ditunjukkan dalam hidup dalam kebersamaan di dalam jemaat, tidak memandang perbedaan latar belakang, suku dan sebagainya. Gereja akan bertumbuh tanpa memandang ada tembok-tembok yang harus menjadi pembatas di dalam pertumbuhan jemaat. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-26, ya, dicatat di sana, jemaat bisa mencatatnya. Gereja bisa bertumbuh kalau gereja itu dibangun atas dasar kita adalah keluarga Allah. Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Gereja akan bertumbuh, ya, bertumbuh dalam kuasa persekutuan jika di dalam gereja itu hidup saling mengasihi antar jemaat, antara keluarga, maka gereja itu mengalami pertumbuhan yang dikerjakan oleh kuasa persekutuan. Puji Tuhan. Rahasia yang ketiga pertumbuhan gereja baik secara lokal maupun secara umum adalah gereja harus dibangun atas dasar kuasa firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-27. Mari kita akan baca 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-27. Demi
nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Firman Tuhan itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang dibangunnya adalah, sampaikan firman Tuhan ini kepada semua saudara-saudara dimanapun kita berada. Sampaikanlah firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Sampaikan berita firman Tuhan. Biarkan mereka bisa mendengar kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi gereja yang lahir di dalam kuasa firman Tuhan adalah gereja yang akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Gereja yang lahir dari firman Tuhan akan menjadi gereja yang kokoh. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Gereja yang dibangun atas dasar firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai landasannya, maka gereja itu akan kuat. Gereja itu akan kuat menghadapi setiap badai, setiap gelombang-gelombang, setiap perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan sebagainya. Ya, gereja itu akan tetap kuat walaupun harus menghadapi masa pandemi virus corona, virus COVID-19. Gereja akan tetap kuat apapun badai yang melanda dunia ini. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membangun kehidupan kekristenan kita atas dasar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan membasahi hati kita, menyegarkan jiwa kita. Sekalipun ada bahaya yang mengancam hidup kita, bahaya yang menakutkan dunia ini karena virus corona, tapi kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan mampu memberi kita ketenangan dalam keadaan situasi apapun. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menuntun kita, menyucikan seluruh kehidupan kita. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 bersama Barnabas, banyak orang yang semula menolak, tapi ketika mereka mendengar itu, mereka menerimanya, membuka hati, dan mereka sangat gembira. Bahkan Alkitab mencatat mereka kemudian kembali dan menceritakan tentang apa yang mereka dengar itu, sehingga banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu mampu menyejukkan hidup kita di tengah-tengah kekalutan, kegalauan dunia ini, kejenuhan dunia ini karena virus corona. Kita harus tinggal di rumah, berhari-hari, mengurangi berbagai aktivitas kita, ataupun kita berada di tempat-tempat pekerjaan kita. Kita mungkin merasa takut, tapi percayalah bahwa kuasa firman Tuhan mampu melindungi kita dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dibangun atas kuasa firman Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dibangun sedasar persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan, kita akan menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dibangun atas dasar yang kuat, yaitu dasar kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, Dia yang akan membawa kita, menyucikan hidup kita sampai kita mencapai kesempurnaan. Di dunia ini belum ada orang yang sempurna.
Kita hidup ya seringkali dosa ya menggoda kehidupan manusia sehingga manusia hidup di dalam kekotoran. Dalam kitab Roma dicatat bahwa semua manusia telah kehilangan ya kemuliaan karena dosa. Tapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang membersihkan hidup kita, yang menyucikan hidup kita dari hari ke hari, sehingga dosa-dosa kita itu semakin hari semakin dikikis oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang semakin disempurnakan dari hari datang kepada hari yang lain. Tuhan menghendaki kita bertumbuh, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Bukan jemaat yang biasa-biasa saja, tapi harus mengalir, bertumbuh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh adalah kita harus punya gairah untuk berdoa. Kita harus punya gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus punya gairah untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Setiap hari itu menjadi kesukaan kita untuk membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Saya yakin dan percaya kalau kita hidup, mendasari hidup kita dengan 3 hal ini, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan bawa kita pada kemenangan, pasti Tuhan akan bawa kita pada keberhasilan, pasti Tuhan akan menunjukkan jalannya yang terbaik dalam hidup kita semua. Tuhan akan membersihkan hidup kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga hari demi hari kita dibaharui menurut kasih dan kehendaknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat rindu semua para pendengar, jemaat Tuhan yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka dibawa untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak stagnan, tidak hanya sampai pada menjadi orang Kristen, tapi benar-benar dibawa ke arah untuk bertumbuh di dalam Kristus. Mereka punya gairah untuk berdoa. Tuhan, mereka punya gairah untuk bersekutu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mereka punya kerinduan untuk selalu membaca firman-Mu dan tidak ada kejenuhan untuk membaca firman Tuhan, tapi semakin haus dan semakin haus untuk selalu membaca firman Tuhan dari hari lepas hari. Terima kasih, berkatilah mereka. Tuhan, ampunilah mereka yang berdosa, sembuhkanlah yang sakit, tolonglah mereka. Tuhan, bukakan jalan bagi yang tertutup jalan. Tuhan, beri berkat bagi yang kekurangan. Tolonglah mereka dalam rumah tangga mereka, Tuhan. Pulihkanlah, angkatlah Tuhan. Bawa mereka untuk mengalir dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuat usaha mereka sepanjang minggu ini berhasil dalam campur tangan dan berkat Tuhan. Dimanapun mereka akan bekerja, baik Tuhan di perkebunan, di pertanian, di Tuhan kantor-kantor, di instansi-instansi pemerintahan, di sekolah-sekolah, dimanapun mereka akan Tuhan terjun dalam pekerjaan sepanjang minggu ini. Tuhan, tolong lindungilah mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh berhasil dalam keberkatan daripada Tuhan. Lindungilah umat-Mu Tuhan, di mana saja dari jangkauan virus corona yang sementara menghantui Tuhan bumi ini dan bisa mencapai siapa saja tanpa memandang latar belakang. Tutup bungkuslah kami semua, seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pemerintah kami, semua para medis. Tuhan berkati TNI Polri dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka semua dapat mengalami perlindungan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun tersebar, Tuhan lindungi, berkati mereka, buat berhasil semua usaha pekerjaan mereka. Ini doa kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya firman-Mu terpatri dalam hati kami, supaya kami semakin mendekatkan hati kami kepada kehendak dan kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera tutup ibadah kita. Kita menyanyi satu pujian, Aku Hendak Bersyukur.
dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang mengangkat para saleh-salehnya kita sekalian masuk dalam kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Kami mengucap syukur akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Ibadah kita telah